Hai semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang aturan sinus dan kosinus. Yang pertama, aturan sinus dan kosinus merupakan dua aturan yang menghubungkan panjang sisi dan besar sudut dalam segitiga sembarang dengan menggunakan konsep trigonometri. Sesuai dengan namanya, aturan sinus itu melibatkan sinus dan aturan kosinus melibatkan fungsi kosinus. Sebagai pengetahuan tambahan, perlu kita kenalkan istilah garis tinggi pada sembarang segitiga. Jadi, garis tinggi merupakan suatu garis yang dibentuk dari suatu sudut dan berpotongan tegak lurus dengan sisi di hadapannya untuk setiap segitiga sembarang. Berikut ini merupakan suatu segitiga sembarang dengan AF, CE, dan BD merupakan garis tingginya. Jadi, AF dibentuk dari sudut A dan berpotongan tegak lurus dengan BG, kemudian BD dibentuk dari sudut B dan berpotongan tegak lurus dengan AC, kemudian CE dibentuk dari sudut C dan tegak lurus dengan AB. Sekarang mari kita masuk pada menemukan aturan sinus. Mari kita perhatikan segitiga ABC berikut ini. Jadi, pertama buat garis tinggi pada titik sudut segitiga. Nah, pada segitiga berikut, garis tingginya dibentuk dengan menarik garis dari titik sudut B ke sisi AB, sehingga membentuk dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABD dan segitiga BDC. Kemudian kita perhatikan segitiga BCD yang diarsir biru ini, dan dari segitiga BCD ini kita peroleh sin C sama dengan sisi depan per sisi miring. Sin C yaitu sama dengan BD per BC. Sin C sama dengan BD per A, maka A sekali sin C sama dengan BD. Kemudian, kita perhatikan nilai BD yang telah kita peroleh dari persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi, dari persamaan 1, BD sama dengan C kali sin A, dan yang persamaan kedua, BD sama dengan A kali sin C. Maka, C sin A sama dengan A sin C. Sehingga kita dapatkan persamaan ketiga, yaitu C per sin C sama dengan A per sin A. Nah, kemudian kita buat lagi suatu garis tinggi tetapi dari titik sudut C. Maka akan kita dapat seperti gambar berikut, di mana CE tegak lurus AB. CE ini merupakan garis tingginya. Sehingga kita peroleh segitiga siku-siku ACE dan segitiga siku-siku DEC. Nah, ketika kita perhatikan segitiga ACE, kita dapatkan sebagai berikut. Sin A sama dengan sisi depan per sisi miring. Maka sisi depan dari sudut A merupakan CE dan sisi miringnya yaitu AC. Sehingga sin A sama dengan CE per AC, sin A sama dengan CE per B. Maka kita dapatkan persamaan keempat yaitu B dikali sin A sama dengan CE. Nah, setelah segitiga ACE, kita perhatikan segitiga BCE yang telah diarsir biru ini. Dari segitiga BCE, kita peroleh sin B sama dengan sisi depan per sisi miring. Sisi depannya adalah CE dan sisi miringnya adalah BC. Maka kita dapat tuliskan sin B sama dengan CE per BC. Dan kita dapat tuliskan lagi secara lebih sederhana sin B sama dengan CE per A. Maka kita dapatkan persamaan kelima yaitu A dikali sin B sama dengan CE. Nah, kemudian kita kumpulkan nilai CE yang telah kita temukan dari persamaan 4 dan persamaan 5. Dari persamaan A ini merupakan B dikali sin A, dan dari persamaan 5 adalah A kali sin B. Maka dapat kita tuliskan B dikali sin A sama dengan A dikali sin B. Nah, kita dapat suatu persamaan baru yaitu B per sin B sama dengan A per sin A.
Nah, dari persamaan 3 dan persamaan 6 yang barusan kita temukan, dapat kita tuliskan bahwa A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa aturan sinus itu untuk segitiga A, B, C di mana sisi depan sudut A adalah sisi A, sisi depan sudut B adalah sisi B, dan sisi depan sudut C adalah C, maka berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, sekarang kita akan menemukan aturan kosinus. Nah, yang pertama caranya sama seperti menemukan aturan sinus. Pertama kita lihat dulu segitiga ABC, kemudian kita buat garis tinggi pada titik sudut segitiganya. Nah, di sini kita buat sama seperti tadi, di mana segitiga ABD dan segitiga BBC itu siku-siku yang dipisahkan oleh garis tinggi BD yang tegak lurus AC. Dari segitiga ABD kita peroleh bahwa sin A sama dengan sisi depan per sisi miring. Sisi depan dari sudut A merupakan sisi BD dan sisi miringnya merupakan AB, sehingga sin A sama dengan BD per AB. Maka dapat kita tulis sin A sama dengan BD per C, sehingga C dikali sin A sama dengan BD. Kemudian kita cari nilai kosinus dari sudut A, yaitu sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya dari sudut A merupakan AD dan sisi miringnya merupakan AB. Kita bisa ganti AB menjadi C sehingga cos A sama dengan AD per C. Maka kita dapatkan C dikali cos A sama dengan AD. Sekarang mari kita perhatikan segitiga BCD. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka dapat kita temukan bahwa BC kuadrat atau sisi miringnya itu sama dengan CD kuadrat ditambah BD kuadrat. BC kuadrat sama dengan B dikurangi AD kuadrat. Kita substitusikan AD yaitu C kali cos A. Dikuadratkan, kemudian ditambah C kali sin A yang merupakan substitusi dari BD. Nah, kemudian A kuadrat sama dengan B dikurangi C kali cos A dikuadratkan ditambah C kuadrat kali sin kuadrat A. Maka kita dapatkan A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi 2 dikali B C cos A ditambah C kuadrat cos kuadrat A ditambah C kuadrat kali sin kuadrat A. Sehingga kita bisa dapatkan hasil akhirnya yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat kurangi 2 kali B kali C kali cos A. Nah, kemudian kita perhatikan lagi segitiga ABC. Kemudian kita buat garis tinggi pada titik sudut segitiga. Nah, pada gambar berikut ini CE merupakan garis tinggi yang dibentuk dari titik sudut C. Nah, kita perhatikan dari segitiga BCE yang telah diarsir biru, nilai sinusnya yaitu sisi depan per sisi miring adalah CE per BC. Kita bisa ubah BC-nya menjadi A sehingga sin B sama dengan CE per A. Maka kita dapatkan CE itu sama dengan A dikali sin B. Kemudian kita cari nilai kosinus dari B sama dengan sisi samping per sisi miring, yaitu BE per BC. Kita bisa ganti BC menjadi A, maka kita dapatkan cos B sama dengan AD per A, sehingga AD sama dengan A dikali cos B. Sama seperti tadi, mari kita perhatikan segitiga ACE. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita hitung AC kuadrat atau sisi miring sama dengan AE kuadrat sisi samping ditambah CE kuadrat. Sehingga kita bisa ubah AC kuadrat menjadi B, maka B kuadrat sama dengan C dikurangi BE dikuadratkan ditambah A kali sin B.
yang merupakan hasil substitusi dari CE. Kemudian kita substitusikan nilai BE yang merupakan A dikali cos B, maka kita dapatkan B kuadrat dikurangi C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kali cos B ditambah A kuadrat kali cos kuadrat B ditambah A kuadrat kali sin kuadrat B. Nah, kemudian kita dapat kelompokkan A cos kuadrat B ditambah A kuadrat kali sin kuadrat B menjadi A kuadrat dikalikan cos kuadrat B ditambah sin kuadrat B. Cos kuadrat B ditambah sin kuadrat B itu hasilnya adalah 1. Maka kita dapatkan untuk mencari B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali C dikali cos B. Nah, kemudian kita perhatikan kembali segitiga BCD. Dapat kita peroleh nilai sinusnya, yaitu merupakan BD per BC, yang bisa kita ganti BC-nya menjadi A, maka hasilnya BD adalah A kali sin C. Kemudian kita cari juga nilai cosnya, yaitu DC per BC. Nah, DC dapat kita ubah menjadi A, maka kita dapatkan cos C sama dengan DC per A. Maka DC sama dengan A dikali cos C. Sama seperti tadi, sekarang kita perhatikan segitiga BAD menggunakan teorema Pythagoras. Kita hitung AB kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah BD kuadrat. Kita bisa ganti AB kuadrat menjadi C sama dengan B dikurang DC dikuadratkan ditambah A dikali sin C dikuadratkan yang merupakan substitusi dari B. Kemudian kita substitusi nilai DC yang merupakan A kali cos C, sehingga kita dapatkan C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B kali cos C ditambah A kuadrat kali cos kuadrat C ditambah A kuadrat kali sin kuadrat C. Kita dapat kelompokkan A kuadrat kali cos kuadrat C ditambah A kuadrat kali sin kuadrat C, sehingga C kuadrat sama dengan B kuadrat kurang 2 kali A kali B kali cos C ditambah A kuadrat kali cos kuadrat C ditambah sin kuadrat C, yang dimana hasil dari penjumlahan cos kuadrat C dan sin kuadrat C adalah 1, sehingga kita dapatkan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kurang 2 dikali A dikali B dikali cos C. Maka dapat kita simpulkan bahwa aturan kosinus berlaku untuk segitiga ABC, di mana sisi depan sudut A adalah A, sisi depan sudut B adalah sisi B, dan sisi depan sudut C adalah C. Dapat kita tuliskan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat kurang 2 dikali B kali C kali cos A. Untuk B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 dikali A dikali C kali cos B. Dan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kurang 2 dikali A dikali B kali cos C, yang merupakan aturan dari kosinus.